Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi kami, yaitu decision tree. Dan adapun anggota kelompok, yang pertama saya sendiri yaitu Ilham, dan yang kedua Resita. Baik, pada kesempatan kali ini dan di materi ini ada pembahasan. Yang pertama yaitu pendahuluan, dan yang kedua yaitu pembahasan, dan yang ketiga yaitu penutup. Adapun isi dalam pendahuluan, yang pertama latar belakang masalah, dan yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penulisan, dan yang keempat manfaat penulisan. Dan diisi pembahasan yaitu yang pertama pengertian decision tree, yang kedua decision tree dan manfaatnya, yang ketiga kelebihan dan kekurangan decision tree, yang keempat tabel decision tree, kelima dasar-dasar pohon keputusan, yang ketiga yaitu penutup. Definisi penutup, yang pertama kesimpulan dan saran. Baik, kita masuk di pembahasan pertama yaitu pendahuluan. Pertama, latar belakang. Sebagian besar keputusan yang dibuat manusia, terutama di bidang bisnis dan konstruksi, akan selalu berisiko karena informasi yang tersedia adalah informasi yang tidak sempurna atau imperfect information. Dalam suatu analisis keputusan, decision tree atau pohon keputusan merupakan salah satu alat untuk mencapai keputusan terbaik tersebut, di mana decision tree adalah suatu decision support tool yang menggunakan sebuah grafik atau model suatu keputusan dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Yang kedua, rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, maka permasalahan yang penulis angkat dalam tugas ini adalah pengertian decision tree dan manfaat decision tree. Kedua, kelebihan dan kekurangan decision tree. Dan yang ketiga, model decision tree. Yang ketiga yaitu tujuan penulisan. Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah. Selain itu, penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui apa yang dikatakan dengan pohon keputusan, kegunaan pohon keputusan dalam memecahkan masalah, serta kelebihan dan kekurangan pohon keputusan. Yang keempat, manfaat penulisan. Penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca dan umumnya. Diharapkan dengan membaca makalah ini dapat memberikan pengetahuan mengenai pohon keputusan. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian decision tree. Secara konsep, decision tree adalah salah satu dari teknik decision analysis. Decision tree adalah sebuah struktur pohon di mana setiap mode pohon mempresentasikan atribut yang telah diuji. Setiap cabang merupakan suatu pembagian hasil uji, dan mode daun atau leaf mempresentasikan kelompok kelas tertentu. Yang kedua, decision tree dan manfaatnya. Adapun manfaat dari decision tree yaitu manfaat utama dari penggunaan pohon keputusan adalah kemampuannya untuk membreakdown proses pengambilan keputusan yang kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambil keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dari permasalahan. Dan pun kelebihan dari metode pohon keputusan atau decision tree adalah yang pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi lebih simpel dan spesifik. Kedua, eliminasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan.
karena ketika menggunakan metode pohon keputusan maka sampai diuji berdasarkan kriteria atau kelas tertentu. Ketiga, fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan kriteria yang lain dalam node yang sama. Yang keempat, dalam analisis multivariat dengan kriteria dan kelas yang jumlahnya sangat banyak. Seorang penguji biasanya perlu untuk mengestimasikan baik itu distribusi, dimensi tinggi ataupun parameter tertentu dari distribusi kelas tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Adapun selanjutnya bisa disampaikan dengan teman saya yaitu Resita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resita Sampi Membunga, NIM 19123086. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi presentasi dari saudara Ilham. Kekurangan dari metode pohon keputusan adalah terjadi overlap terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dan jumlah memori yang diperlukan. Yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam sebuah pohon keputusan yang besar. Yang ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Adapun tabel decision tree yaitu tabel decision tree merupakan metode pengambilan keputusan yang cukup sederhana. Metode ini menggunakan bantuan tabel yang berisi hubungan antara beberapa atribut yang berpengaruh atribut tertentu. Umumnya, tabel keputusan ini digunakan untuk penyelesaian masalah yang tidak terlibat banyak alternatif. Dasar-dasar pohon keputusan. Secara singkat, bahwa decision tree merupakan salah satu metode klasifikasi pada text meaning. Klasifikasi adalah proses menemukan kumpulan pola atau fungsi-fungsi yang mendeskripsikan dan memisahkan kelas data satu dengan lainnya untuk dapat digunakan untuk memprediksi data yang belum memiliki kelas data tertentu. Penutup. Kesimpulan, dapat dilihat bahwa menggunakan pohon keputusan sebagai support tool dalam menganalisis suatu masalah pengambilan keputusan dapat sangat membantu kita dalam melakukan pengambilan keputusan. Kegunaan pohon keputusan yang dapat dilihat berbagai macam alternatif keputusan-keputusan yang dapat kita ambil serta mampu memperhitungkan nilai-nilai dari faktor-faktor yang mempengaruhi alternatif keputusan tersebut. Saran, dari simpulan sebelumnya dapat disarankan bahwa penerapan decision tree pada pengambilan keputusan baik itu untuk bisnis maupun dalam suatu pelaksanaan konstruksi sebaiknya diterapkan untuk mencapai keputusan yang tepat dan sesuai harapan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.